Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indah Prasta PGRI. Yang mana kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Dampak Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Tingkat Efikasi Diri Siswa dalam Mata Pelajaran Kewirausahaan, yang mana survei terhadap siswa SMK pada masa penerapan pembelajaran jarak jauh. Ya, di bab 1 ada latar belakang, di mana yang kita ketahui selama masa pandemi COVID-19 hampir di seluruh dunia terdampak virus tersebut, yang mana di setiap negara terdampak melakukan proses-proses perubahan sistematika pada negaranya, termasuk Indonesia yang melakukan sistem perubahan pada pendidikan, yaitu penerapan metode dalam proses pembelajaran dengan menggunakan secara virtual atau daring, yang mana dilakukan secara Gmeet, Zoom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap efikasi diri siswa, yang mana hal ini saya akan bahas tentang keterkaitan efikasi diri siswa terhadap mata pelajaran kewirausahaan, yang mana kita ketahui selama masa pandemi COVID-19 tentunya pertumbuhan ekonomi tidak stabil dan banyak PHK yang terjadi di luar sana. Dan apakah ada minat ketertarikan dari para siswa terhadap mata pelajaran kewirausahaan atau minat berwirausaha. Dan yang kedua ada identifikasi masalah, yang bagaimana metode pembelajaran jarak jauh ini mempengaruhi efikasi diri dari siswa. Fokus masalah di sini yaitu untuk mengetahui dampak dari pembelajaran jarak jauh terhadap efikasi diri siswa, terutama dalam mata pelajaran kewirausahaan yang saya akan bahas pada judul saya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini, penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran kewirausahaan dari SMK terhadap efikasi diri siswa terhadap metode pembelajaran jarak jauh, yang mana apakah itu terdampak atau tidak. Dan ada tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembelajaran jarak jauh terhadap tingkat efikasi diri siswa dalam mata pelajaran kewirausahaan selama proses penerapan pembelajaran jarak jauh. Ya, selanjutnya di bab 2 ada landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama ada landasan teori. Yang satu, efikasi diri siswa. Pengertian dari efikasi diri siswa adalah kepercayaan diri seseorang pada kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan menurut Indarti 2008, efikasi diri adalah kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua ada pembelajaran jarak jauh. Menurut Dohmen 1991, suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis, di mana konseling, penyajian materi pembelajaran, dan pemantauan keberhasilan belajar siswa dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab yang saling berbeda. Dan yang ketiga, kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan menurut Peter F. Drucker Anwar 2014 mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan menurut Hisrich et al. 2008 dalam Slamet et al. 2016, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai dengan mengorbankan waktu dan tenaga, melakukan pengambilan resiko finansial, fisik maupun sosial, serta menerima imbalan moneter serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Ya, selanjutnya di bab 2 ada kerangka berpikir, di mana dalam penelitian ini peneliti ingin melihat seberapa besar dan signifikannya hubungan antara pembelajaran jarak jauh dengan efikasi diri siswa selama masa pandemi pada siswa SMK, yang mana sampel yang dilakukan oleh peneliti akan dilakukan pada siswa SMK Karisma Wita Jakarta, yaitu kelas 11 jurusan pemasaran dan akuntansi, yang mana di setiap variabelnya, yaitu variabel X ada pembelajaran jarak jauh dan variabel Y-nya ada efikasi diri siswa. Yang selanjutnya di bab 2, yang keempat ada hipotesis atau dugaan-dugaan sementara. Yang pertama, tidak terdapat dampak pembelajaran jarak jauh terhadap efikasi diri siswa
SMK pada mata pelajaran kewirausahaan di masa pandemi. Dan selanjutnya, terdapat dampak pembelajaran jarak jauh terhadap efikasi diri siswa SMK pada mata pelajaran kewirausahaan selama masa pandemi. Yang selanjutnya pembahasan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dari bulan April sampai bulan Juni. Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di SMK Karisma Wita Jakarta yang beralamat di Jalan Sudirman 2 RT 1 RW 5 Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dan yang kedua ada metode penelitian. Menurut Sugiono 2014, metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data-data yang valid dengan tujuan yang dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bisnis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Ia dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan metode survei. Metode survei yang dikembangkan dengan pola hubungan asosiatif. Metode asosiatif ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar dampak pembelajaran jarak jauh terhadap siswa SMK Karisma Wita Jakarta. Ya, dan yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada siswa kelas 11 SMK Karisma Wita, jurusan pemasaran dan perkantoran. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan jenis penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, yaitu kuesionernya berupa angket. Angket yang digunakan adalah jam angket langsung tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda panah salah satu jawaban yang dipilih yang dianggap paling benar. Ya, yang keempat ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner, di mana penelitian akan menggunakan pengukuran dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen penelitian harus mempunyai kisi-kisi yang digunakan dalam kuesioner dan skala. Ya, yang terakhir di bab 3 ada teknik analisis data. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang digunakan atau diperlukan memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Analisis ini diperlukan dan digunakan untuk memberikan gambaran secara umum terhadap data hasil penelitian, yaitu diantaranya ada uji persyarat analisis. Yang pertama ada uji normalitas data. Uji normalitas data adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik pragmatik atau non pragmatik. Melalui uji ini sebuah data hasil penelitian dapat diketahui untuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal. Dan yang kedua ada uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana yang berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh perubahan satu variabel dengan variabel lain. Selanjutnya yang ketiga ada analisis korelasi. Analisis korelasi sederhana. Tujuan analisis ini untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel X, yaitu pembelajaran jarak jauh, dengan variabel Y, yaitu efikasi diri siswa, atau untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dan ada pula koefisien determinan. Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel atau lebih yang dilambangkan dengan R kuadrat, sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sambungan variabel X terhadap variabel Y. Ya, selanjutnya yang terakhir ada pengujian hipotesis. Berdasarkan pembahasan masalah yang diuraikan di atas, selanjutnya statistik diuji menggunakan statistik parametria, maka berpotensi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu tidak terdapat dampak pembelajaran jarak jauh terhadap efikasi diri siswa SMK pada mata pelajaran kewirausahaan di masa pandemi
Dan yang terakhir, terdapat dampak pembelajaran jarak jauh terhadap aplikasi diri siswa SMK pada mata pelajaran kewirausahaan selama masa pandemi. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.